Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Nampaknya investasi di IKN katanya berkualitas, berbondong-bondong para investornya. Tapi kenapa semakin diobral, semakin menjauh para investornya di situ begitu. Kenapa harus diobral begitu kan? Kalau memang benar-benar laku dan mereka antri, nggak harus diobral. Ya, nampaknya investor itu berhitung-hitungan begitu kan ya, hitung-hitungan sekarang ini. Ya, dibandingkan dengan investasi di IKN yang toh pada hakikatnya tidak ada uangnya, tidak ada timbal baliknya, ngapain? Kan orang berbicara seperti itu sebelum investasi begitu kan. Makanya kebijakan-kebijakan yang ada selama ini mungkin ini hanya sebagai ya pancingan aja. Ini mungkin hanya sebagai jebakan saja begitu agar orang tertarik berinvestasi yang ada di IKN. Ya, kita masanya hingga 190 tahun. Bayangkan, ya hak guna usahanya ya sampai 190 tahun. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan investor yang ada begitu, kenapa selama ini APBN ya masih dibebankan IKN masih dibebankan pada APBN. Terus kemudian investornya saya kira tidak ada peminatnya dan sebagainya begitu kan. Kabarnya itu masih berapa triliun begitu orang-orang yang menjadi investor. Itu lokal saja. Asingnya saya nggak tahu begitu. Makanya nampaknya IKN itu bisa diprediksi bisa saja ya gagal atau bisa menjadi pusat perekonomian, bisa saja terjadi begitu kan ya. Karena dengan adanya seperti ini ya kalau gagal ini menghabiskan dana berapa begitu kan ya, seperti hambalang kedua nantinya. Mari kita baca komentar dari netizen. Sampai diobral banyak stimulus ya, dengan harapan ya gembrudu investor datang. Padahal kalau ditelaah ya dan dengan mencermati kenapa investor lebih pilih berinvestasi di Malaysia, Thailand, Vietnam ya. Karena dugaan saya satu, kepastian hukum belum kokoh bikin ragu, indeks persepsi korupsi buruk bikin ragu. Betul sekali begitu kan. Betul sekali. Karena dengan adanya seperti itu begitu kan ya, masyarakat coba kita lihat saja ya, di Indonesia angka korupsinya semakin tinggi. Ya, persepsi soal hukum sana sini bisa dipreteli sana sini begitu. Makanya ya Elon Musk ya mau berinvestasi di Indonesia gagal mereka. Ya hanya Starlink aja begitu kan. Makanya mengapa Indonesia itu tidak maju-maju? Karena salah satu persepsi yang kemudian seolah-olah begitu kan ya, seolah-olah apapun bisa dia lakukan ya, mulai dari supremasi hukum, terus kemudian dipreteli sana sini begitu kan ya, yang salah bisa jadi benar, yang benar menjadi salah ya, yang penjilat bisa saja disanjung sana sini begitu kan. Kita lihat saja sebuah realitas itu begitu. Makanya nampaknya demokrasi yang gagal hari ini, nampaknya seorang Jokowi tidak begitu sukses memimpin ya di era demokrasi hari ini. Kenapa? Karena salah satunya kita lihat saja persepsi orang begitu buruk kepada pemimpin kita. Terus kemudian ya masyarakat diprank. Ya angka kemiskinan itu aja ya. Yang punya ide bangun IKN kualitas ijazahnya diragukan keasliannya. Siapa mereka? Ini gimana begitu kan ya? Bahkan ada yang mengatakan yang punya ide bangunan ya, selama pejabat masih korup, orang waras rasanya sulit mau berinvestasi di IKN. Orang akan berpikir seperti itu. Dikit-dikit dikorupsi begitu kan ya. Ya, kalau tidak kebagian mereka bernyanyi begitu kan. Coba kita lihat saja tambang ilegal. Kalau tidak ada kebagian mereka bernyanyi sana sini begitu kan. Kalau giliran dapat kebagian mingkem mereka. Ini kacau begitu. Makanya semakin masyarakat Indonesia diam ya, tidak bersuara, semakin pula ya orang-orang yang berkuasa di atas semakin enak sana sini begitu. Makanya di channel Khodari Podcast Rakyat silahkan ya, kalau ingin bersuara silahkan kirimkan video di channel Khodari Podcast Rakyat ini ya. Maka masyarakat harus benar-benar bersuara begitu kan, karena ini adalah negara demokrasi. Kalau investasi di IKN berkualitas, kenapa harus diobral? Nah, ini menjadi pertanyaan begitu ya.
Selain merupakan perbuatan melawan hukum, diobrolnya tanah di ibu kota negara IKN oleh Presiden Joko Widodo dianggap membuka celah makelar yang akan memperjualbelikan hak guna usaha. Hal itu disampaikan komunikolog politik dan hukum nasional Tamil Selvan Selvan alias Kang Tamil merespon kemunculan peraturan Presiden Perpres 75 2024 tentang percepatan pembangunan IKN. Di mana dalam ayat 9 di mana pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa investor bisa menggunakan HGU atau hak guna usaha hingga 190 tahun dengan perpanjangan dan HGB selama 160 tahun dengan perpanjangan. Bayangkan dengan 190 tahun dan bahkan dari 160 tahun dan bahkan 190 tahun, ini generasi keberapa kita begitu. Anak cucu kita kalau mereka berumur 50 tahun 50 tahun, 80 tahun, rata-rata anggaplah 80 tahun begitu. Anak cucu kita umurnya. Ya bisa saja 3 periode begitu kan itu 3 periode. Anak, cucu. Ini gimana? Diperpanjang lagi di situ begitu. Ya, karena dengan aturan seperti ini bisa berubah-ubah begitu, tergantung situasi dan kondisi. Makanya masyarakat atau orang-orang asing mau berinvestasi di Indonesia karena ketidakjelasan begitu kan ketidakjelasan supremasi hukum yang ada selama ini begitu kan. Maka kepastian hukum belum kokoh bikin ragu sana sini. Kepastian hukum bisa dirubah sana sini, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, dipreteli lagi dengan undang-undang ini, dengan undang-undang itu. Apakah masyarakat Indonesia ini terjebak pada pola hukum-hukum yang ada begitu kan, atau undang-undang yang ada? Ini kan harus berpikir secara jernih di situ begitu kan Apalagi indeks persepsi korupsi itu buruk begitu kan Sekarang kita lihat saja. Korupsinya yang ada di Indonesia triliunan, miliaran, ratusan miliar begitu kan. Apa yang tidak dikorupsi dari bangsa kita begitu kan Banyak di situ begitu. Makanya untuk berinvestasi itu enggan begitu kan. Salahnya siapa? Salahnya pemimpin dong begitu kan. Masa menyalahkan rakyat? Salahkan Jokowi di situ begitu kan. Siapa suruh memilih Jokowi? Siapa suruh mereka tidak punya gagasan dan terobosan baru begitu? Kan begitu logikanya. Demokrasi saja gagal hari ini kok begitu kan. Inilah kalau ada dalam dunia politik saat ini. Makanya geng ini, geng itu banyak di situ begitu. Makanya masyarakat hari ini ayolah kita bersuara begitu kan. Dengan bersuara itu justru semakin punya kekuatan, semakin punya power begitu kan. Makanya kalau dibiarkan terus banyak penjilat-penjilat yang kemudian menjilat demi kekuasaan dan demi kepentingan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya.